mudah-mudahan nanti Messi Liger bisa gabung Oktober. Tadi Pak Presiden bilang saya akan tanda tangan yang sesuai dengan aturan, jadi bukan di luar aturan. Ya, kita coba mengangkat sumpah di negara lain. Hello Indonesia, my name is Ian Mas. Indonesia will win. Jawaban Erick Thohir soal sampai kapan PSSI naturalisasi pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespons pertanyaan sejumlah anggota Komisi 10 DPR RI soal sampai kapan naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Ini disampaikan Erick dalam jumpa pers di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Jakarta. Menurut Erick, naturalisasi pemain merupakan program jangka panjang. Saya rasa di era demokrasi, perbedaan pendapat itu sebuah yang maklum, tetapi saya dari PSSI dan saya yakin Pak Menteri, Kumham Supratman Andi Aktas, pemerintah, kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi Timnas. Itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda, kata Erick. Pria yang juga merupakan Menteri BUMN ini mencontohkan, banyak negara juga melakukan naturalisasi pemain demi tim nasional. Ini membuat PSSI mengambil langkah serupa. Yang terpenting, kata Erick, jalan yang ditempuh sesuai dengan aturan. Erick memastikan naturalisasi ini tak melanggar aturan FIFA dan sesuai dengan aturan di dalam negeri. Bola itu merupakan event global dan semua terbuka menurut aturan FIFA. Yaitu pemain naturalisasi yang bermain di liganya selama 5 tahun atau yang punya darah bapak, ibu, kakek, atau nenek. Nah, kebetulan saya dan Pak Menteri komitmen sama. Kami ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional, ujar Erick menjelaskan. Ditegaskan pula oleh Erick, PSSI tak otomatis lepas tangan dengan talenta dalam negeri. Pembinaan digencarkan dan pemain muda disiapkan di timnas kategori usia. Tentu pembentukan daripada tim nasional ini bukan jangka pendek. Kita bisa lihat prestasi U19 kita yang kemarin juara AFF, U17 kita yang sayang hanya bisa ranking 3, kata Erick. Dan ini bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi-sisi jangka pendek, tapi menengah dan panjang dan kita sudah siapkan talentanya gitu. Jayden Osterwolde, pesepak bola profesional yang bermain sebagai bek kiri di klub sepak bola Turki, Fenerbahce. Osterwolde keturunan Indonesia Belanda. Kabarnya, ia diajak memperkuat timnas Indonesia. Siapa Jayden Osterwolde? Dikutip dari Transfermarkt, Jayden Quinn Osterwolde atau Jayden Osterwolde lahir di Zwolle, Belanda pada 26 April 2001. Osterwolde mulanya masuk Akademi FC Twente. Disinilah ia mengasah keterampilan dasar dan taktik permainannya. Osterwolde bermain untuk FC Twente U17 pada 2016, dia kemudian menjadi tim U18 klub itu pada 2018. Dia memulai debut profesionalnya bersama FC Twente di Eredivisie, Liga Utama di Belanda pada 2020. Selama bermain di FC Twente, Osterwolde tercatat dalam beberapa penampilan impresif yang membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang diandalkan. Osterwolde dipinjamkan ke Parma Calcio, klub sepak bola di Italia yang bermain di Serie B, sebelum akhirnya pindah secara permanen pada Juli 2022. Di Parma, Osterwolde terus menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi bagian integral dari tim. Pada 2023, Osterwolde bergabung dengan klub Turki, Fenerbahce dan membantu klub ini meraih trofi Piala Turki pada musim 2022 hingga 2023. Pada 2021, Osterwolde pernah menolak dinaturalisasi untuk timnas Indonesia.
Berkarier di FC Twente, Oosterwolde sudah masuk tim utama kala usianya masih 19 tahun. Ia sudah mempersiapkan masa depannya dan berambisi masuk timnas Belanda suatu hari nanti. Alasan itu pula yang membuat ia menolak tawaran timnas Indonesia. Baik Indonesia maupun Suriname sudah menghubungi saya, kata Oosterwolde dikutip dari El Voetbal. Saya sudah berdiskusi dengan agen bahwa saat ini saya hanya fokus pada pemanggilan timnas Belanda. Jawaban Erick Thohir soal sampai kapan PSSI naturalisasi pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespons pertanyaan sejumlah anggota Komisi 10 DPR RI soal sampai kapan naturalisasi untuk timnas Indonesia. Ini disampaikan Erick dalam jumpa pers di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Jakarta. Menurut Erick, naturalisasi pemain merupakan program jangka panjang. Saya rasa di era demokrasi, perbedaan pendapat itu sebuah yang maklum, tetapi saya dari PSSI dan saya yakin Pak Menteri, Kumham Supratman Andi Aktas, pemerintah, kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas. Itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda, kata Erick. Pria yang juga merupakan Menteri BUMN ini mencontohkan, banyak negara juga melakukan naturalisasi pemain demi tim nasional. Ini membuat PSSI mengambil langkah serupa. Yang terpenting, kata Erick, jalan yang ditempuh sesuai dengan aturan. Erick memastikan naturalisasi ini tak melanggar aturan FIFA dan sesuai dengan aturan di dalam negeri. Bola itu merupakan event global dan semua terbuka menurut aturan FIFA. Yaitu pemain naturalisasi yang bermain di liganya selama 5 tahun atau yang punya darah bapak, ibu, kakek, atau nenek. Nah, kebetulan saya dan Pak Menteri komitmen sama. Kami ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional, ujar Erick menjelaskan. Ditegaskan pula oleh Erick, PSSI tak otomatis lepas tangan dengan talenta dalam negeri. Pembinaan digencarkan dan pemain muda disiapkan di timnas kategori usia. Tentu pembentukan daripada tim nasional ini bukan jangka pendek. Kita bisa lihat prestasi U19 kita yang kemarin juara AFF, U17 kita yang sayang hanya bisa ranking 3, kata Erick. Dan ini bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi-sisi jangka pendek, tapi menengah dan panjang dan kita sudah siapkan talentanya gitu. Peningkatan harga pasar Ian Maatsen jika bela timnas Indonesia, bisa tembus 1 triliun rupiah. Isu Ian Maatsen dinaturalisasi PSSI kembali mencuat, sosoknya bisa menjadi pemain dengan harga pasaran selangit di Asia Tenggara hingga nyaris menembus 1 triliun rupiah. Ian Maatsen kembali jadi sorotan publik tanah air karena unggahan perwakilan KNVB di Indonesia lewat akun Instagram resmi oranye_Indonesia. Dalam unggahan tersebut, akun Instagram perwakilan KNVB mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan Ian Maatsen duduk bersama Mees Hilgers. Kedua pemain sama-sama mengenakan jaket timnas Belanda dalam unggahan itu, sontak hal ini menjadi pertanyaan besar, apakah itu sebuah tanda? Mengingat saat ini Mees Hilgers sudah dalam proses naturalisasi WNI untuk nantinya membela timnas Indonesia ke depannya. Ian Maatsen diketahui juga merupakan pemain keturunan layaknya Mees Hilgers, bisa jadi salah satu pemain yang dinaturalisasi PSSI adalah dirinya. Harga pasar Ian Maatsen menarik dinantikan lebih lanjut. Kebenaran Ian Maatsen dinaturalisasi PSSI, atau tidak mengingat beberapa waktu lalu ia sempat dipanggil ke timnas Belanda oleh Ronald Koeman. Lebih dari itu, satu hal menarik dari Ian Maatsen adalah harga pasaran bek kiri yang saat ini bermain untuk Aston Villa di Liga Inggris. Ian Maatsen punya harga pasaran mencapai 695,27 miliar rupiah. Nominal ini menjadi yang tertinggi sepanjang karir pemain berusia 22 tahun itu. Kontraknya di Aston Villa masih sangat lama yakni hingga 30 Juni 2030, bukan tak mungkin akan ada perubahan nilai pasaran. Entah itu turun atau naik, khususnya jika benar sang pemain memilih untuk dinaturalisasi menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Aston Villa bukan tanpa usaha dalam mendapatkan jasanya, klub asal Birmingham ini perlu mengeluarkan gocek 773,48 miliar rupiah untuk menebusnya dari Chelsea. Nominal itu bisa melambung jika Ian Maatsen diminati klub besar yang berani membayarnya dengan nominal tinggi pula. Bahkan ketika sang pemain sudah menjadi WNI, jika performanya stabil dan bahkan meningkat bukan tak mungkin harga pasarannya. Respons Ula Romeni dan Kevin Dix jelang laga timnas Indonesia. Kedua nama ini santer disebut-sebut akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya.
Awalnya beredar kabar, Mees Hilgers dan Eliano Reijers akan menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Namun, faktanya tidak seperti itu. Setelah diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain Timnas Indonesia pada Jumat 6 September 2024, Mees Hilgers memilih pulang ke Belanda pada Sabtu, 7 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara pada Minggu 8 September 2024 pagi WIB, giliran Eliano Reijers yang terbang ke negeri kincir angin. Berhubung kedua nama di atas absen, apakah ada calon pemain Timnas Indonesia lain yang hadir di SUGBK pada 10 September 2024? Banyak pencinta sepak bola yang berharap, Kevin Dix dan Ulla Romeni menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Australia di SUGBK, sekaligus diperkenalkan ke publik sebagai calon pemain skuad Garuda. Ulla Romeni membuat unggahan menarik pada Jumat, 6 September 2024. Ia mengunggah foto tengah membawa banyak koper ke Copenhagen, Denmark. Jika hanya ingin berlibur ke Denmark, Ulla Romeni dipercaya takkan membawa banyak koper. Karena itu, banyak yang menilai di media sosial Ulla Romeni tengah transit dalam perjalanan ke Indonesia. Lantas, kenapa Ulla Romeni mampir ke Copenhagen dulu? Disinyalir, Ulla Romeni menjemput Kevin Dix lebih dulu. Sekadar diketahui, Kevin Dix saat ini berstatus pemain FC Copenhagen. Setelah unggahan Ulla Romeni pada Jumat 6 September 2024, dirinya dan Kevin Dix belum lagi memberikan update. Namun, publik sepak bola tanah air harus siap-siap kecewa jika Kevin Dix dan Ulla Romeni tidak datang bulan ini. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan PSSI agak kesulitan membujuk Ulla Romeni untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sementara untuk Kevin Dix, sudah ada komunikasi dari PSSI tapi juga belum ada tindak lanjut. Ulla Romeni, ya agak berat. Ulla berat karena ada hal-hal prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan. Sudah usaha juga sebenarnya. Pak Ketum, Erick Thohir, juga langkah-langkahnya sangat baik dan profesional. Jadi, beliau sudah atur dengan baik, tapi ternyata enggak ketemu. Kayaknya susah, kata Arya Sinulinga di channel YouTube-nya. Kevin Dix juga belum. Ada komunikasi, tapi belum, tutup Arya Sinulinga. Alasan Mees Hilgers dan Eliano Reijers ambil sumpah WNI di Belanda. Mees Hilgers dan Eliano Reijers akan disumpah di KBRI Den Haag. Petugas Kemenkumham Indonesia dikirim ke Belanda. Pemerintah Indonesia melakukan percepatan dalam proses pemberian kewarganegaraan untuk dua calon pemain Timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers tinggal diputuskan di rapat paripurna DPR pada Kamis, 19 September 2024, penerbitan keputusan Presiden, Kepres, dan pelantikan di kantor wilayah. Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Menteri Hukum dan Pertahanan Keamanan RI, Supratman Andi Aktas, mengonfirmasi bahwa sumpah kedua pemain tersebut akan dilakukan di KBRI Den Haag. Untuk dua calon pemain Timnas Indonesia, satu tahapan terakhir pengambilan sumpah kewarganegaraan, berhubung mereka masih berada di tempat di klub, langkah tercepat adalah memberangkatkan petugas. Pengambilan sumpah di KBRI Den Haag, Jakarta. Supratman mengejar deadline. Mees Hilgers dan Eliano Reijers sudah harus menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan telah menjalani perpindahan federasi paling lama pada 24 Oktober 2024 demi didaftarkan untuk membela Timnas Indonesia. Pada 20 hingga 24 September 2024, kami masih ada waktu 45 hari untuk mencoba mendaftarkan. Kalau lewat dari 24 September 2024, mereka tidak bisa bermain pada Oktober 2024, ungkap Erick Thohir. Eliano Reijers pun tampak kagum dengan cepatnya proses naturalisasi dirinya dan Mees Hilgers. Pemain berusia 23 tahun itu pun sampai mengunggah di Instagram. Dalam jangka waktu 8 hari, ujar Eliano Reijers melalui Instagram, Oktober bisa debut. Cepatnya proses naturalisasi Eliano Reijers dan Mees Hilgers bukan tanpa alasan. Kedua pemain itu diharapkan segera membela Timnas Indonesia. Diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani dua laga krusial, Oktober mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong akan dua kali menjalani laga tandang yakni ke markas Bahrain dan Cina dalam lanjutan R3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees Hilgers sudah diproses naturalisasi, kini pemain keturunan 69,53 miliar rupiah kirim kode menyusul.
Bek keturunan yang main di FC Twente, Mees Hilgers dipastikan akan menjalani proses naturalisasi usai salaman dengan Ketum PSSI, Erick Thohir. Menariknya setelah Mees Hilgers segera menjadi calon pemain Timnas Indonesia, bek keturunan lain seharga 69,53 miliar rupiah yaitu Kevin Dix memberikan kode. Hal itu diketahui dari postingan Ragnar Oratmangoen yang membagikan selebrasi usai menjebol gawang Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam postingan tersebut, Kevin Dix turut berkomentar. Ia merespons postingan Ragnar dengan emoji tepuk tangan. Sontak komentar Kevin Dix langsung menjadi sorotan warganet hingga disukai sampai 10.000 kali serta mengundang banyak komentar. Nama Kevin Dix sendiri adalah pemain keturunan Grade A. Sebab, ia punya pengalaman mentereng di Eropa, pemain yang bisa bermain di posisi bek tengah dan kanan ini berkarier di FC Copenhagen. Ia bahkan sudah mencicipi kompetisi Liga Champions. Sama seperti Hilgers, pemain berusia 27 tahun ini juga sempat dirumorkan menjalani naturalisasi di era Jordi Amat dan kawan-kawan, tapi sayang prosesnya tidak dilanjutkan. Menarik dinantikan apakah setelah Hilgers memutuskan untuk dinaturalisasi, maka Kevin Dix bakal segera menyusul untuk menambah kualitas lini belakang Timnas Indonesia. Sejumlah pemain keturunan di Eropa berbondong-bondong menyatakan keinginannya untuk tampil bagi Timnas Indonesia. Sebelumnya, banyak pemain keturunan Indonesia di Eropa yang justru menolak tawaran naturalisasi untuk memperkuat tim Garuda. Hal ini tidak terlepas dari fenomena para pemain keturunan di Eropa yang sukses bersama Timnas Indonesia saat tampil di Piala Asia 2023 lalu. Maka dari itu, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyambut keinginan baik tersebut dengan bakal berkunjung ke Belanda untuk mencari pemain keturunan yang berkarier di sana. Jairo Riedewald menyatakan minatnya untuk tampil bagi Timnas Indonesia di media sosial Instagramnya. Ia memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Ambon. Namun, pemain Crystal Palace itu sebelumnya sudah pernah bermain untuk tim senior Belanda dan artinya peluang Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia sangat kecil. Akun Instagram @halfblood_Indonesia yang membagikan jawaban Jairo Riedewald saat ditanya kemungkinan membela Indonesia. Respons dari pemain berdarah Suriname Indonesia itu sudah didapat. Selalu mungkin. Biar waktu yang menjawab, kata Jairo Riedewald saat menjawab pesan. Tapi, PSSI harus cermat untuk menaturalisasi Jairo Riedewald. Pemain 27 tahun itu sudah pernah membela Belanda 3 kali di kualifikasi Piala Eropa pada 2015. Jairo merupakan anak dari seorang ayah asal Suriname. Dia mempunyai garis keturunan Indonesia dari ibunya. Sebagai pemain jebolan Akademi Ajax, Jairo Riedewald sempat memperkuat De Amsterdammers pada rentang 2013 sampai 2017. Saat itu, Frank de Boer yang menjadi pelatih Ajax. Saat Frank de Boer pindah ke Crystal Palace, Jairo Riedewald juga dibawa. Sudah memperkuat tim London itu sejak 2017. Bersama The Eagles, Jairo sudah bermain sebanyak 75 kali dengan sumbangan 2 gol. Proses naturalisasi Ula Romeni semakin terlihat nyata dengan berbagai indikasi yang bisa memuaskan dahaga Shin Tae-yong akan seorang mesin gol di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah menantikan hadirnya seorang bomber di skuad Garuda sejak lama, lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini. Sang pelatih asal Korea Selatan bahkan mendatangkan seorang pelatih striker dari negeri asalnya, Yeom Ki-hun, pada Agustus ini. Timnas Indonesia memerlukan kualitas yang lebih baik untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan striker adalah salah satu departemen yang mendesak untuk segera ditingkatkan. Sebab, skuad Garuda akan berhadapan dengan tim-tim yang jauh lebih kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina.